Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi pada pertemuan minggu ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang terapi gen dan terapi antisense. Apa itu terapi gen dan terapi antisense? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya kita akan mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Aplikasi dari terapi gen dan terapi antisense ini digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit yang tergolong ke dalam penyakit genetis. Kalian pernah dengar apa itu penyakit genetis? Penyakit genetis adalah penyakit yang disebabkan karena adanya kelainan genetis. Contohnya kanker, hemofilia, diabetes, dan lain-lain. Banyak sekali penyakit di mana penyakit tersebut muncul ternyata karena ada gen yang bermasalah atau kita sebut dengan adanya kelainan genetis. Memang ada penyakit lain selain penyakit genetis, ya kan? Kalian mungkin pernah dengar ada istilah penyakit infeksi. Kalau penyakit infeksi kan bukan karena ada masalah genetis, tapi karena adanya infeksi mikroorganisme misalnya, atau ada penyakit degeneratif. Biasanya terjadi ini karena faktor usia, karena faktor menurunnya fungsi-fungsi organ. Nah, kalau ini disebut dengan penyakit genetis. Apa itu penyakit yang terjadi karena adanya masalah pada gen seseorang? Apa ciri khasnya penyakit genetis? Biasanya ciri khas dari penyakit genetis itu ada atau kebanyakan adalah diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Sedangkan penyakit infeksi biasanya contohnya ditularkan, bukan diturunkan. Nah, selama ini apa sih yang digunakan untuk terapi penyakit-penyakit genetis? Kalau kalian ingat, waktu materi protein terapeutik rekombinan, saya pernah mencontohkan tentang salah satu contoh penyakit genetis yaitu hemofilia. Saya bilang hemofilia adalah suatu penyakit di mana seseorang itu tidak memiliki faktor pembekuan darah, ada faktor 7, faktor 8, di mana ketika dia tidak memiliki faktor pembekuan darah tersebut, maka darahnya jadi sulit membeku. Nah, apa yang dilakukan? Waktu dulu saya jelaskan bahwa yang dilakukan adalah orang-orang membuat faktor pembekuan darah itu dengan teknologi DNA rekombinan, sehingga dihasilkan suatu protein rekombinan, isinya adalah faktor pembekuan darah untuk nanti diberikan kepada pasien-pasien yang terkena penyakit hemofili. Maka di sini disebutkan bahwa di poin ketiga, terapi untuk penyakit genetis tersebut dulunya adalah dengan memberikan protein normal. Seperti kalau dia sakit diabetes ya kita kasih insulin. Kalau dia hemofilia maka kita kasih faktor pembekuan darah. Jadi kita kasih sesuatu yang dia tidak punya karena adanya kelainan genetis. Karena misalnya karena kelainan genetis tertentu dia jadi tidak punya protein tertentu, maka proteinnya langsung kita kasih dengan proteinnya dibuat dengan teknologi DNA rekombinan. Sebenarnya, dengan metode seperti ini, misalnya kita memberikan faktor pembekuan darah terhadap orang yang kena penyakit hemofilia, maka metode tersebut ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kita harus memberikan protein tersebut setiap saat. Jadi kalau ada orang kena hemofilia, kita kan nggak tahu kapan dia akan luka, kapan dia akan pendarahan. Nah, untuk pencegahannya berarti kita harus kasih faktor pembekuan darah itu setiap hari. Untuk mencegah takutnya akan terjadi pendarahan pada hari itu. Maka dari segi efektivitas, ada beberapa ilmuwan yang merasa menjadi tidak efektif metode seperti itu. Karena proses pemberian protein yang dia tidak punya itu harus dilakukan setiap saat. Nah, maka dikembangkan suatu metode terapi lain yang juga tujuannya adalah untuk mengobati penyakit-penyakit kelainan genetis yang inginnya sifatnya lebih permanen, jadi tidak perlu diberikan setiap saat. Terapinya dilakukan dengan suatu terapi yang disebut dengan terapi asam nukleat. Nah, terapi asam nukleat ini ada dua jenis, ada terapi gen, ada terapi antisense. Nah, apa sih definisinya terapi gen itu? Terapi gen adalah suatu metode penyisipan gen normal ke dalam sel penderita yang mengalami kelainan genetis.
Atau di sini disebutkan terapi gen adalah proses perbaikan suatu gen yang rusak yang menjadi penyebab munculnya penyakit. Dari dua definisi ini harusnya kalian sudah mulai terbayang. Jadi, ada suatu kondisi penyakit yang tadi disebut dengan penyakit kelainan genetis, di mana kenapa disebut kelainan genetis? Karena ada bagian dari gen pasien tersebut atau orang tersebut yang gennya itu rusak atau tidak normal. Jadi bisa gennya harusnya ada tapi nggak ada, gennya ada tapi kemudian tidak normal. Nah, ketika ada suatu gen yang rusak atau suatu gen yang harusnya ada dia tidak ada, maka kita akan kasih gennya terhadap orang tersebut. Kebayang nggak? Jadi kita bukan kasih proteinnya, tapi kita kasih gennya. Maka kita sebut dengan terapi gen. Kalau biar kebayang, tadi contohnya kan kita mencontohkan yang hemofilia. Hemofilia itu diketahui bahwa dia tidak memiliki faktor pembekuan darah. Nah, setelah diteliti, kenapa sih dia nggak punya faktor pembekuan darah? Tadi kan faktor pembekuan darah itu protein. Nah, ternyata dia nggak punya protein faktor pembekuan darah. Karena apa? Karena dia nggak punya gennya. Atau dia nggak punya DNA-nya. Atau DNA-nya rusak. Kalau dia nggak punya gennya, otomatis dia nggak bisa menghasilkan proteinnya. Nah, untuk terapi ini, maka yang dilakukan adalah yang kita kasih pada pasien tersebut adalah gen yang dia tidak punya. Gennya, bukan proteinnya, maka kita sebut dengan istilah terapi gen. Bisa mulai difahami? Terapi gen adalah suatu metode di mana kita menyisipkan gen normal yang dia tidak punya ke dalam sel penderita yang diketahui bahwa penderita tersebut mengalami penyakit kelainan genetis. Terbayang ya, untuk terapi antisense definisinya akan saya bahas nanti di belakang. Ini adalah gambaran dari proses terapi gen. Bisa kita lihat di sini bahwa ketika melakukan proses terapi gen, yang kita suntikan kepada orang atau pasien tersebut adalah suatu gen. Di sini sebutnya healthy genes atau gen normal atau gen sehat yang si orang tersebut tidak punya. Nah, jadi gennya yang langsung dimasukkan ke dalam sel orang tersebut, sehingga orang tersebut jadi memiliki gennya, dan nanti biarkan sel-sel tubuh orang tersebut yang memproduksi proteinnya. Bisa terbayang nggak? Jadi yang tadi misalnya orang kena hemofilia, berarti yang kita suntikan adalah gen pengkode faktor pembekuan darah. Gennya kita masukkan ke dalam sel orang tersebut, nanti oleh sel orang tersebut, gen tersebut akan direplikasi, ditranskripsi, ditranslasi, sehingga dia bisa menghasilkan protein faktor pembekuan darahnya sendiri. Tidak perlu diberi dari luar. Kenapa? Karena gennya dia sudah punya. Gennya dari mana? Dari proses terapi gen. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa diharapkan terapi gen ini sifatnya lebih permanen dibanding terapi dengan memberikan protein. Kenapa sifatnya menjadi lebih permanen? Dan mungkin tidak perlu kita lakukan setiap hari. Karena ketika kita sudah berhasil memasukkan gen itu ke dalam tubuh seseorang, maka gen itu akan terus diolah oleh tubuh orang tersebut. Tadi saya sebutkan direplikasi, ditranskripsi, ditranslasi, maka setiap hari orang tersebut akan bisa menghasilkan protein yang diinginkan. Pemberian terapinya tidak perlu kita lakukan setiap hari. Sekali dilakukan dan berhasil, orang tersebut jadi punya gen normal tersebut, maka itu bisa berjalan terus-menerus atau sifatnya lebih permanen. Berdasarkan tipenya, terapi gen dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama disebut germline gene therapy atau terapi sel reproduksi. Yang kedua disebut dengan somatic gene therapy atau terapi sel somatik. Apa bedanya sel reproduksi dengan sel somatik? Sel reproduksi adalah sel-sel yang terlibat dalam proses reproduksi. Berarti kalau pada perempuan disebut sel telur, kalau pada laki-laki disebut sel sperma. Nah, semua sel lain yang ada pada tubuh manusia selain sel reproduksi, selain sel telur dan sel sperma, orang sebut dengan istilah sel somatik. Nah, di sini disebutkan bahwa terapi gen itu bisa dilakukan terhadap sel reproduksi ataupun bisa dilakukan terhadap sel somatik. Nah, tadi disebutkan bahwa terapi gen itu adalah terapi yang dilakukan terhadap seseorang yang mengalami penyakit kelainan genetis. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika orang tersebut tidak memiliki suatu gen yang harusnya dia punya. Tadi kalau hemofilia, dia tidak memiliki
gen faktor pembekuan darah yang padahal orang-orang normal memilikinya. Nah, ciri dari penyakit kelainan genetis salah satunya tadi disebutkan bahwa dia diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, untuk yang terapi sel reproduksi, kalau kalian bayangkan contohnya tuh seperti misalnya seorang ibu. Seorang ibu itu mengalami penyakit kelainan genetis. Nah, dia sudah tahu bahwa kata dokternya misal kemungkinan kalau dia punya anak, anaknya juga akan mengalami penyakit yang sama dengan dia. Tadi karena penyakit kelainan genetis itu banyak yang sifatnya diturunkan. Nah, ketika si ibu merasa, kayaknya saya nggak mau deh, anak saya punya penyakit yang sama dengan saya, maka si ibu itu melakukan tindakan pencegahan agar anaknya tidak mengalami penyakit kelainan genetis yang sama, dilakukan dengan terapi sel reproduksi. Nah, terapinya itu dilakukan terhadap apa? Dilakukan terhadap germ di sini atau terhadap embrio. Kalian pasti pernah dengar istilah embrio ya? Jadi, dilakukan terhadap sel telur dari si ibu yang posisinya sudah dibuahi. Di poin kedua disebutkan bahwa terapi ini melibatkan proses transfer gen normal ke dalam sel telur yang telah dibuahi. Jadi, diduga bahwa calon janinnya itu tidak memiliki gen atau tidak memiliki suatu gen yang harusnya dia punya. Kenapa? Karena diturunkan oleh kelainan yang terjadi pada si ibu. Nah, untuk mencegah si bayi nanti memiliki kelainan yang sama, maka dari awal gen normal tersebut sudah disisipkan ke siapa? Ke embrio atau calon janin. Nanti sel telur yang telah dibuahi itu yang sudah dimasukkan gen normal ke dalamnya nanti diimplantasi atau ditanam kembali ke rahim si ibu. Dan jika proses ini berhasil, maka gen normal akan berada pada semua sel individu. Karena tadi kan dia dimasukkan ke dalam sel awal yang belum membelah sama sekali. Nanti ketika selnya berhasil, dia membelah jadi janin. Semua sel janin tersebut akan memiliki gen normal yang sudah disisipkan di awal. Nah, terapi ini nanti dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu untuk terapi sel reproduksi. Nah, satu lagi disebut dengan terapi sel somatik. Untuk terapi sel somatik, maka koreksi dilakukan terhadap sel somatik, bukan sel reproduksi. Nah, kalau ini ceritanya seperti mengobati si ibunya. Kalau tadi kan yang diobati adalah calon anaknya si ibu. Si ibunya mah tetap aja sakit. Nah, kalau si ibunya ingin disembuhkan, maka yang dilakukan adalah dengan terapi sel somatik. Terbayang? Jadi dia melibatkan koreksi gen pada sel somatik penderita. Terapi ini hanya bermanfaat untuk individu tersebut, tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Kenapa? Karena untuk bisa diturunkan, dia harus ada pada sel reproduksi. Nah, karena ini dilakukan hanya terhadap sel somatik, si ibunya mungkin bisa sembuh. Kenapa? Karena kita berhasil memasukkan gennya ke dalam selnya si ibu. Tapi kemudian dia belum tentu bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Contohnya pada kasus hemofilia dan thalassemia. Ini gambaran tentang yang tadi, terapi sel reproduksi. Kalau kalian bayangkan sebenarnya mirip dengan orang-orang yang melakukan proses bayi tabung. Ya, jadi di sini bisa dilihat pada tahap pertama ada suatu sel telur yang nanti akhirnya dibuahi oleh sel sperma. Nah, prosesnya itu terjadi di luar tubuh. Setelah sel telur ini dibuahi oleh sel sperma, kalau untuk yang bayi tabung kan dia langsung, kalau sudah berhasil dia langsung ditanam ke rahim si ibu. Nah, kalau ini sebelum ditanam ke rahim si ibu, dilakukan dulu suatu proses transfer gen. Suatu proses untuk memasukkan gen normal ke dalam sel embrio tersebut. Gen apa yang dipilih ya tadi? Gen yang diduga si embrio tidak punya karena ibunya juga mengalami penyakit kelainan genetis. Nah, setelah proses transfer gen dilakukan, nanti dipilih mana sel yang baik, baru dia direimplantasi. Di sini nomor 10, dia kembali ditanam ke rahim si ibu. Nah, diharapkan janin yang nanti tumbuh, dia tidak mengalami penyakit kelainan genetis. Kenapa? Karena dari awal gen normalnya sudah disisipkan ke dalam selnya. Bu, boleh gitu Bu? Halal atau tidak? Nah, itu yang saya tidak bisa berkomentar. Kenapa? Karena ini kita jelaskan dari sisi ilmiahnya. Sudah ada teknologi yang mengarah ke arah sini. Nanti untuk
membahas lagi apakah ini boleh atau tidak, bagaimana hukumnya dalam Islam, ya memang nanti harus ada kajian khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya ya. Kalau tadi adalah gambaran untuk terapi gen terhadap sel reproduksi, kalau ini untuk terapi sel somatik sendiri biasanya rute pemberian terapi gen itu dilakukan dengan dua cara, bisa ex vivo, bisa in vivo. Kalau ex vivo itu gampangnya adalah suatu proses terapi gen yang dilakukan di luar tubuh dari si pasien. Sedangkan in vivo adalah suatu proses terapi gen yang terjadi langsung di dalam tubuh dari pasiennya. Kita lihat di sini, untuk yang ex vivo, maka sel penderita yang akan diperbaiki diambil. Jadi selnya itu, sel somatiknya itu dikeluarkan dulu dari tubuh. Nanti gen normal yang si selnya tidak punya dimasukkan ke dalam sel, dan proses itu terjadi di luar tubuh sehingga disebutnya ex vivo. Nanti selnya dikultur untuk direproduksi, setelah selnya sudah baik, sudah dikatakan normal, dia kembali dimasukkan ke dalam sel tubuh seseorang. Nah, apa keuntungannya? Karena diambil dari penderita itu sendiri si selnya, maka dapat mencegah terjadinya penolakan tubuh. Tapi memang kekurangannya yang kebayang keluarin sel, masukin gen, masukin lagi ke dalam sel bukan proses yang mudah. Maka proses implantasi ke dalam tubuh ini menjadi sulit dan dapat menjadi masalah teknik pada rute pemberian terapi gen secara ex vivo. Nah, yang kedua adalah rute pemberian terapi gen secara in vivo. Kalau ini tidak ada proses pengeluaran sel dari si pasien, jadi gen langsung dimasukkan ke sel di mana selnya itu tetap posisinya ada di dalam tubuh atau disebut dengan in vivo. Nah, bagaimana gen itu bisa masuk ke dalam tubuh? Ini tantangannya ya. Tidak mudah memasukkan gen masuk ke dalam tubuh dan di dalam tubuh dia baik-baik saja, posisinya dia masih baik atau tidak rusak. Nah, biasanya untuk bisa memasukkan gen ke dalam tubuh, itu kita harus pakai vektor atau pembawa. Di sini ada yang misalnya pakai sel virus, ada yang pakai yang lain, nanti akan saya jelaskan contoh-contoh vektor. Nah, di dalam tubuh nanti gen normal akan masuk ke sel target kalau berhasil dibawa oleh vektornya. Tapi masalahnya metode ini relatif sulit dikontrol, tidak seperti metode ex vivo, karena kita nggak lihat langsung, karena selnya posisinya ada di dalam tubuh, sehingga untuk memastikan selnya berhasil masuk atau tidak, itu yang menjadi tantangannya untuk metode in vivo. Ini gambarannya untuk yang terapi gen ex vivo. Tadi disebutkan langkah pertama berarti si gennya dipersiapkan dulu yang nanti akan dimasukkan ke dalam sel. Kemudian sel dari target dari si pasien tersebut di-remove atau dikeluarkan dari pasien, di sini dimasukkan ke cawan Petri, nanti baru di-insertkan atau dimasukkan gen normal ke dalam sel pasien tersebut. Setelah dia bagus, sudah dipastikan dia benar, poin nomor 4, nanti sel yang sudah normal tersebut dikembalikan ke pasiennya. Maka diharapkan si pasien ini tidak lagi mengalami penyakit kelainan genetis. Kenapa? Karena kita sudah masukkan gen normal ke dalamnya. Slide ini menggambarkan tentang gambaran terapi gen secara in vivo. Tadi yang gimana in vivo itu? Dimana selnya tetap ada di dalam tubuh, tidak perlu dikeluarkan, nanti gennya yang akan dipaksa masuk ke dalam tubuh tersebut. Nah, tadi gen saya bilang tidak bisa masuk dengan mudah. Untuk bisa memasukkan gen, kita harus pakai vektor atau pembawa. Di sini pembawanya ada yang disebut dengan virus, ada yang pakai kayak tembakan, atau pistol di sini sebutnya dengan gene gun atau tembakan gen, ada yang pakai liposol. Nah, nanti saya akan bahas khusus tentang apa saja sih vektor-vektor atau pembawa-pembawa yang bisa kita gunakan untuk mentransfer gen masuk ke dalam sel tubuh. Tadi disebutkan bahwa untuk dapat memasukkan gen ke dalam sel tubuh, karena itu bukan merupakan sesuatu yang mudah, kita perlu bantuan vektor atau pembawa atau kendaraan disebutnya. Nah, untuk proses terapi gen, ada dua vektor yang umum digunakan. Yang pertama adalah kelompok virus, yang kedua adalah kelompok non-virus. Saya akan bahas mulai dari yang virus dulu. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya kenapa kita pakai virus? Nah, kenapa kita pakai virus? Sebelum itu saya review sedikit tentang bagaimana sih sifat atau struktur dari virus. Kalian mungkin pernah belajar di mata kuliah biologi sel atau mikrobiologi.
Virus itu disebut dengan istilah parasit intraselular. Pernah dengar? Parasit artinya apa? Parasit itu adalah suatu istilah untuk organisme yang hidupnya menumpang hidup pada organisme lain. Nah, virus itu adalah suatu organisme yang pasti untuk bisa hidup dia harus jadi parasit atau menumpang hidup pada organisme lain. Bedanya apa virus dengan parasit-parasit lain? Karena kan parasit itu tidak hanya virus ya. Mungkin kalian pernah dengar tumbuhan juga ada yang sifatnya sebagai parasit. Contohnya misal benalu. Benalu itu parasit. Dia tumbuh atau hidup di tumbuhan lain. Atau kalau kalian bayangkan di tumbuhan itu ada tumbuhan tali putri. Kalian pernah lihat nggak di tumbuhan-tumbuhan hijau, di daun-daun hijau tuh tiba-tiba di atasnya ada tumbuhan warna kuning bentuknya kayak bihun warna kuning. Nah, itu juga sebenarnya adalah parasit yang numpang hidup di tumbuhan hijau. Nah, bedanya apa dengan virus? Nah, virus juga parasit, tapi beda dengan tumbuhan-tumbuhan tadi yang juga parasit karena virus itu adalah parasit intraselular. Jadi dia numpang hidup di suatu organisme, tapi numpang hidupnya di dalam sel organisme tersebut. Nah, kenapa sih virus itu harus jadi parasit intraselular? Karena kalau kalian lihat, struktur virus memang seperti itu. Jadi virus itu kalau dilihat dari struktur selnya, dia hanya memiliki DNA atau RNA, hanya memiliki gen di dalamnya yang kemudian dilindungi atau diselubungi oleh kapsid atau sel pembungkus. Hanya itu yang dimiliki oleh virus. Gen dalam bentuk DNA atau RNA yang dilindungi oleh kapsid atau pembungkus. Virus tidak memiliki organel-organel sel. Dia tidak punya alat-alat untuk bisa mengolah gennya. Virus tidak bisa mengalami proses replikasi sendiri, transkripsi sendiri, translasi sendiri. Kenapa? Karena memang dia tidak memiliki organel-organel sel. Mau tidak mau, untuk bisa bertahan hidup, virus itu harus numpang hidup pada sel orang lain. Kenapa? Karena dia harus minjem organel-organel sel tersebut agar dia nanti bisa tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang saya sedang heboh virus corona. Nah, berarti ketika seseorang terpapar oleh virus corona itu nanti akan masuk ke dalam sel, akan numpang hidup di dalam sel manusia. Dengan cara apa? Yang dilakukan oleh si virus adalah dia menginjeksikan atau menyuntikkan materi genetik dia, DNA dia atau RNA dia ke dalam sel manusia. Nah, setelah DNA atau gennya atau RNA-nya berhasil masuk ke dalam sel manusia, maka nanti sel manusia dengan terpaksa akan mengolah DNA tersebut. Dia replikasi, dia transkripsi, dia translasi, sehingga nanti dihasilkan komponen-komponen virus. Dihasilkan virus-virus baru di dalam sel manusia. Sampai mungkin jumlahnya jadi sangat banyak. Sel manusianya kemudian pecah. Setelah pecah, muncul virus-virus baru yang siap menginfeksi sel-sel yang lain. Terbayang nggak? Jadi memang karena virus itu adalah parasit intraselular, maka dia jadi punya kemampuan khas. Kemampuannya dia adalah untuk bisa memasukkan atau menginjeksikan materi genetik dia ke dalam sel. Nah, kemampuan itu kemudian dipilih. Kemampuan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk proses terapi gen dengan cara menitipkan gen yang mau kita lakukan terapi terhadap manusia, gennya kita titipkan ke virus tersebut. Nah, gimana caranya gen bisa masuk ke dalam tubuh? Kita titipkan ke si virus, nanti virus yang akan memasukkannya ke dalam sel pasien. Kenapa? Karena tadi virus punya kemampuan untuk menginjeksikan materi genetik ke dalam sel. Kebayang nggak? Kenapa virus bisa dijadikan vektor atau pembawa? Nah, keuntungannya apa dengan menggunakan pembawa virus ini? Jadi mudah memasukkan ke dalam sel, jumlah di dalam sel lebih banyak sehingga protein yang dihasilkan juga banyak, tapi kerugiannya penanganannya lebih sulit karena ada kemungkinan besar menimbulkan penyakit kalau virusnya tidak berhasil kita inaktivasi. Jadi sebenarnya virus yang nanti akan digunakan sebagai vektor, DNA-nya si virus yang asli harus dikeluarkan dulu, harus dihilangkan dulu yang penyebab sakitnya, baru digantikan dengan gen normal yang akan kita masukkan ke sel penderita. Nah, vektor virus ini biasanya digunakan untuk metode terapi yang in vivo. Tadi in vivo itu kalau kita selnya tidak dikeluarkan dulu.
Nah, selain virus, tadi bisa juga kita pakai yang non-virus. Apa keuntungannya ketika kita pakai yang non-virus? Keuntungannya adalah penanganannya menjadi lebih mudah, kemungkinan minimal untuk bisa menimbulkan penyakit infeksi. Tapi kerugiannya sulit untuk memasukkan ke dalam sel, terutama dalam jumlah yang lebih besar. Ini gambaran ketika kita menggunakan vektor virus, bisa dilihat bahwa nanti gen normalnya kita titipkan ke virus, kemudian nanti kita akan bisa membuat gen tersebut masuk ke dalam sel manusia. Kenapa? Karena tadi virus punya kemampuan menginjeksikan sel. Disebutkan di sini bahwa sebelum dijadikan vektor, sebelumnya harus dihilangkan terlebih dahulu gen normal dari si virus yang takutnya nanti bisa menyebabkan penyakit. Yang dimasukkan ke dalam virus nanti adalah gen target yang mau kita gunakan untuk proses terapi gen. Nah, untuk yang non-virus, apa saja yang bisa digunakan selain virus untuk sebagai vektor atau kendaraan? Yang pertama bisa pakai liposom. Pernah dengar kalian istilah liposom? Liposom itu adalah suatu molekul yang dilindungi oleh lapisan lipid, sehingga dengan dia dilapisi oleh suatu lapisan lipid bilayer, itu sifatnya menjadi som. Som itu artinya menyerupai sel manusia. Sekarang kalau kalian baca, banyak arah pengembangan obat yang membuat sediaan liposom. Jadi, zat aktif tersebut dilindungi oleh suatu membran lipid, yang membran lipidnya itu mirip seperti membran sel manusia. Maka disebutnya liposom. Dilindungi oleh lipid yang menyerupai sel manusia. Karena dia menjadi menyerupai sel manusia, maka dia akan lebih mudah menembus membran sel dan masuk ke dalam sel. Nah, jadi bisa terbayang, jadi nanti DNA yang akan dimasukkan ke dalam sel untuk proses terapi gen akan dibuat dalam bentuk liposom. Jadi DNA-nya di dalam, di bagian luarnya dilapisi oleh liposom atau dilindungi oleh liposom. Hal ini menyebabkan DNA akan lebih mudah masuk ke dalam sel. Kenapa? Karena sifat liposom itu mirip seperti sifat membran sel. Selain liposom, ada metode bisa dilakukan dengan diberi kejutan atau heat shock. Masih ingat, kejutan ini dilakukan juga pada tahap transformasi ketika proses teknologi DNA rekombinan. Transformasi itu kan sebenarnya intinya kita memasukkan gen ke dalam sel. Nah, dengan metode ini sebenarnya kita juga bisa dilakukan untuk memasukkan gen ke dalam sel pada proses terapi gen. Tapi tentu saja ini tidak bisa dilakukan untuk terapi gen secara in vivo, karena nggak mungkin orangnya dikejutkan panas. Ini bisa dilakukan untuk terapi gen secara ex vivo, di mana selnya dikeluarkan dulu, baru gennya dimasukkan dengan metode heat shock. Setelah berhasil masuk dan baik-baik saja, baru selnya dimasukkan lagi ke dalam sel penderita. Nah, berarti kalau selain heat shock, ada lagi yang disebut dengan elektroporasi atau kejutan listrik, di mana sel diberikan tegangan listrik tertentu yang bisa membuka pori-pori sel, kemudian bisa memasukkan DNA ke dalamnya. Nah, yang terakhir, yang termasuk ke dalam vektor non-virus adalah gene gun atau pistol gen. Dia adalah suatu alat dengan tekanan tinggi yang bisa memasukkan gen ke dalam sel secara langsung. Nah, biasanya si gennya itu disalut dulu oleh logam emas baru ditembakkan. Baik, yang tadi saya jelaskan adalah tentang tekniknya, bagaimana caranya melakukan proses terapi gen. Nah, yang mau dibahas sekarang adalah aplikasinya seperti apa. Contoh-contoh penyakit di mana mulai dikembangkan untuk pengobatannya dilakukan dengan terapi gen. Saya mulai dari poin kedua dulu ya, yang tadi sudah beberapa kali dicontohkan. Ada penyakit hemofilia, atau tepatnya adalah penyakit hemofilia B. Penyakit disebut hemofilia B, yaitu darah tidak bisa membeku. Kenapa? Karena dia tidak memiliki faktor pembekuan darah, yaitu faktor 9. Jadi gen faktor 9 yang ada pada tubuh orang tersebut rusak, sehingga proses pembekuan darah, sehingga orang tersebut tidak bisa menghasilkan protein faktor 9, sehingga proses pembekuan darah tidak terjadi pada pasien tersebut. Maka terapinya dilakukan dengan memberikan gen faktor 9 terhadap tubuh orang tersebut. Itu contoh yang hemofilia. Nah, selain hemofilia ada apa lagi? Di sini ada yang disebut dengan penyakit SCID atau Severe Complex Immunodefficiency. Jadi penyakit
imunodefisiensi atau penurunan sistem imun yang kompleks dan parah katanya. Nah, ini terjadi karena apa? Ternyata nama lainnya adalah ADA defisiensi. ADA ini adalah suatu protein yang penting untuk proses sistem kekebalan tubuh. Jadi orang-orang yang menderita penyakit SCID itu dia tidak memiliki ADA atau adenosin deaminase, atau disebut juga dengan defisiensi protein ADA, adenosin deaminase. Defisiensi dari ADA ini menyebabkan gangguan pada fungsi sel T dan sel B, sehingga antibodi tidak dihasilkan, sehingga orang tersebut disebut mengalami penyakit imunodefisiensi, sehingga menjadi rentan terhadap penyakit. SCID ini sebenarnya mirip dengan penyakit AIDS, karena AIDS juga pada intinya adalah penyakit imunodefisiensi. Kedua penyakit tersebut sama-sama tidak bisa menghasilkan antibodi, sehingga menyebabkan seseorang lebih mudah terkena infeksi. Tapi bedanya, kalau SCID itu penyebabnya adalah kelainan gen, kalau AIDS itu disebabkan oleh infeksi virus. Jadi penyakit SCID ini terjadi karena si pasien tidak memiliki gen dalam tubuhnya yang bisa menghasilkan atau mengkode ADA, adenosin deaminase. Ketika gen ADA-nya tidak ada, dia tidak memiliki proteinnya, maka kemudian dia mengalami penyakit imunodefisiensi. Untuk mengobati penyakit SCID ini, maka bisa dilakukan dengan metode terapi gen. Terapi gennya dilakukan dengan cara apa? Dilakukan dengan cara memperbaiki gen ADA yang ada pada pasien tersebut. Atau kalau memang gen ADA-nya tidak ada, maka diberikan gen ADA-nya dari luar. Bisa dipahami? Selanjutnya contoh lain ada penyakit family hiperkolesterolemia. Jadi kalian mungkin pernah mendengar istilah hiperkolesterol. Jadi untuk orang-orang yang memiliki kolesterol dengan kadar yang terlalu tinggi. Selama ini mungkin kalian pernah dengar kalau hiperkolesterol itu kebanyakan disebabkan karena gaya hidup gitu ya, pola makan. Nah kalau ini penyakit hiperkolesterol, seseorang kena penyakit kolesterol terjadi karena adanya kelainan genetis, bukan karena pola hidup. Nah, ketika dicek, kenapa kadar kolesterol pada orang tersebut itu tinggi, dan mungkin terjadi sekeluarga gitu. Kenapa? Karena tadi dia adalah penyakit yang diturunkan, karena kurangnya reseptor LDL di hati pasien tersebut. Padahal reseptor LDL yang ada di hati itu bisa memproses kolesterol menjadi fragmen-fragmen lemak. Jadi untuk orang-orang normal itu di hatinya itu ada reseptor-reseptor yang bisa menangkap LDL. Kalian mungkin pernah dengar ya, LDL itu adalah salah satu jenis kolesterol yang berbahaya. Ketika LDL ini berhasil ditangkap oleh hati, maka dia akan dirusak menjadi fragmen-fragmen lain. Nah, seseorang itu ada yang terkena penyakit family hiperkolesterolemia di mana dia tidak memiliki reseptor LDL di hatinya. Ketika reseptor LDL-nya tidak punya, maka yang terjadi LDL-nya terus ada di darah, tidak dihancurkan di hati sehingga jatuhnya di darah kadar kolesterolnya tinggi atau mengalami hiperkolesterol. Nah, karena itu berarti kelainannya ada pada apa? Ada pada dia tidak memiliki LDL reseptor. Ternyata dia tidak memiliki LDL reseptor di hati karena apa? Karena ada kelainan pada gennya. Maka salah satu terapinya bisa dilakukan dengan mengoreksi gen yang mengkode LDL reseptor. Nah, selain contoh penyakit-penyakit yang tadi sudah dijelaskan, sebenarnya banyak sekali contoh penyakit-penyakit lain yang sudah mulai dikembangkan untuk terapinya dilakukan dengan metode terapi gen. Bisa kalian lihat di sini. Nah, salah satunya yang banyak di sini adalah terapinya untuk penyakit tumor atau kanker yang juga mulai dikembangkan dengan metode terapi gen. Kalau tadi kita membahas tentang terapi gen, sekarang kita akan membahas tentang terapi antisense. Sudah disebutkan tadi di awal bahwa baik itu terapi gen ataupun terapi antisense masuk ke dalam kategori terapi asam nukleat yang bisa digunakan untuk penyakit kelainan genetis. Nah, sebelum masuk apa itu terapi antisense, saya mau jelasin dulu aplikasinya biar kalian terbayang. Nah, kalau tadi saya contohkan beberapa kondisi penyakit yang bisa dilakukan dengan terapi gen, kalau kalian tarik benang merahnya,
Bisa disimpulkan bahwa penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit di mana seseorang tidak memiliki suatu gen yang orang-orang normal punya. Ya enggak, mau itu hemofilia, mau tadi SCID, dia tidak memiliki suatu gen yang orang-orang normal itu punya. Nah, gara-gara dia tidak memiliki gen tersebut, dia jadi sakit. Nah, terapinya dilakukan dengan terapi gen. Nah, untuk terapi antisense ini kondisinya agak berbeda, kebalikannya. Jadi, ini dilakukan untuk orang-orang yang memiliki suatu gen yang orang normal tuh harusnya nggak punya. Jadi dia tuh harusnya nggak punya gen, tapi tiba-tiba dia punya suatu gen, padahal orang normal nggak punya gen tersebut, dan gara-gara dia memiliki gen tersebut, dia jadi sakit. Sudah terlihat bedanya di mana? Nah, karena itu dilakukan suatu upaya untuk mencegah agar gen abnormal tersebut tidak diproses menjadi protein yang bisa menyebabkan orang tersebut jadi sakit. Terapinya dilakukan dengan terapi antisense. Di sini disebutkan bahwa terapi antisense adalah terapi penyakit genetik yang menggunakan antisense yang dapat memblok proses sintesis protein tertentu. Kenapa diblok? Karena proteinnya adalah protein yang abnormal, berasal dari gen yang abnormal. Apa itu antisense? Kalian bisa langsung lihat di gambar di sebelah sini. Antisense itu adalah untai DNA atau RNA yang warna orange. Ya, kelihatan ya di sini disebutkan dia adalah antisense oligonukleotida, dia nukleotida antisense. Nah, si nukleotida antisense ini nanti dia bisa berikatan dengan mRNA. Kalian tahu mRNA ya, suatu produk transkripsi yang nanti RNA ini akan ditranslasi menjadi protein. Nah, antisense yang si bagian warna orange itu nanti akan berikatan dengan RNA. Kalian tahu kalau RNA itu untai tunggal. Nah, dibuat suatu lawan atau suatu komplement dari RNA tersebut yang disebut dengan antisense, sehingga nanti RNA-nya malah jadi untai ganda, bisa dilihat di sini. Jadi, antisense ini berikatan dengan mRNA, sehingga RNA-nya menjadi RNA yang untai ganda. Nah, tentu saja RNA yang menjadi untai ganda tersebut menjadi RNA yang tidak berfungsi. Karena dia tidak berfungsi, maka proses translasi tidak terjadi. Dan pembentukan protein abnormal juga jadi tidak terjadi. Bisa terbayang nggak? Jadi fungsinya dari antisense ini adalah sebenarnya memblok mRNA agar proses translasi tidak terjadi. Membloknya dengan cara apa? Dengan cara dia berikatan dengan mRNA dan mencegah terjadinya proses translasi karena RNA-nya menjadi tidak aktif. Bisa dipahami? Ini yang dimaksud dengan terapi antisense. Apa contoh penyakit yang bisa kita kembangkan untuk diobati dengan terapi antisense ini? Yang banyak dicontohkan orang adalah kanker. Nah, kenapa? Karena ternyata pada orang-orang yang terkena kanker itu ditemukan adanya suatu gen yang pada orang-orang normal itu tidak ada atau tidak aktif. Nama gennya adalah gen TGF atau Tumor Growth Factor. Di Indonesia kan menjadi faktor pertumbuhan tumor. Jadi, pada pasien tersebut atau pada orang tersebut memiliki gen Tumor Growth Factor, di mana gen ini akan menghasilkan protein. Nama proteinnya berarti apa? TGF atau Tumor Growth Factor. Protein yang dihasilkan tersebut menjadi faktor yang dapat memicu terjadinya tumor. Bagus atau tidak? Ya tentu saja tidak ya. Maka gen tersebut harus diblok atau harus dihambat proses produksinya. Dihambatnya dengan apa? Dengan cara terapi antisense. Jadi antisense dapat digunakan untuk terapi penyakit kanker dengan menghentikan proses produksi suatu protein abnormal yang bisa menjadi pemicu kanker. Apa protein abnormal tersebut? Disebut dengan tumor growth factor. Nah, ekspresi dari gen TGF ini dihentikan dengan menggunakan antisense, yang nantinya antisense ini dapat berikatan dengan mRNA gen tersebut dan menghambat proses produksi proteinnya. Bisa terbayang? Ya, beda antara aplikasi terapi gen seperti pada kondisi hemofilia dengan aplikasi terapi antisense pada kondisi penyakit kanker. Saya ulang sekali lagi, kalau terapi gen itu pada kondisi seseorang yang tidak memiliki gen yang harusnya dia punya.
Kalau antisense kebalikannya, pada kondisi seseorang memiliki gen yang harusnya gen itu nggak ada, karena dengan adanya gen tersebut bisa menyebabkan sakit. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini sudah selesai, bahasan tentang terapi gen dan terapi antisense. Semoga bisa dipahami oleh semuanya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.